Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, pendidikan bagi masyarakat melalui radio komunitas. Indonesia terletak di antara dua sabuk pegunungan dunia. Karenanya, Indonesia adalah sebuah negara yang sebetulnya rawan bencana. Adaptasi dan pendidikan diperlukan untuk menanggulangi dampak bencana. Kita bisa belajar dari sebuah komunitas kecil di lereng Merapi. Minggah mangkatan sak menika informasi bilih Merapi tesih status aktif normal. Terus dereng wonten peningkatan aktivitas. Awit saking menika saya itu tidak ingin mencari apa-apa, hanya ingin masyarakat nyaman bersama ancaman. Saya hanya ingin itu. Pendidikan keluarga saya harus setara juga dengan yang lain. Yang tidak, saya hanya ingin begini. Orang miskin pun seperti apa harus punya ilmu. Minimal ilmu tentang Merapi. Rukun. Masyarakat itu rukun, pengen saya seperti itu. Kalau secara ekonomi itu saya nggak pernah mikir itu ya, saya nggak mencari itu. Tetapi saya hanya pengen masyarakat itu rukun, kemudian bersama-sama menjaga Merapi dan nyaman, hidup nyaman bersama Merapi. Itu saja, bersahabat dengan Merapi itu seperti apa? Saya mendambakan yang demikian. Sehari-hari Sukiman Mohtar Pratomo hidup sebagai petani. Bersama keluarganya, ia tinggal di Kampung Deles, Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten, Yogyakarta. Usianya 42 tahun. Pendidikannya lulus sekolah menengah kejuruan SMEA, namun ijazahnya sudah hancur. Masyarakat itu harus berdaya, masyarakat itu harus bisa melakukan sendiri. Kalau nunggu orang lain, nunggu programnya yang ini itu terlalu lama dan itu yang menjadi korban. Jadi saya kira akan selamat dari semua ancaman ketika masyarakat itu menyadari saya hidup di kawasan rawan bencana. Saya ambilkan contoh konkret saja, bahwa bencana itu bukan takdir. Bencana itu bukan takdir. Kejadian alamnya yang takdir. Tapi bencananya ini bisa dikecilkan, bisa dikurangi. Kampung tempat tinggal Sukiman dihuni sekitar 4.500 jiwa. Dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, jarak titik teratas di kampung ini ke puncak Merapi sekitar 4 km. Rumah Sukiman sendiri berjarak 4 km 200 meter dari puncak Merapi. Jarak ke kota Klaten 28 km. Kebanyakan masyarakat di daerah ini hidup dari bertani sayur dan bertani ternak. Nyawiji mrih lestari rinkuh Merapi, itu kita artikan kita bersama-sama untuk menjaga Merapi. Terus kemudian agar kita selalu bersama, terus kesiapsiagaan terlalu jaga.
sak beja-bejane wong kang lali si bejo wong eling lan waspada. Artinya lebih baik orang itu selalu bersiaga ketimbang yang suka lupa, suka melupakan ini sesuatu yang. Jadi ayo kita selalu ingat bahwa kita dekat dengan Merapi, bersahabat dengan Merapi. Slogannya adalah ini sesuai cita-citanya, hidup nyaman bersama ancaman. Lalu Lintas Merapi mendorong soal itu, masih mengikuti kearifan lokal yang sudah ada. Lintas Merapi adalah sebuah radio komunitas yang didirikan Sukiman bersama teman-temannya. Mereka peduli akan keselamatan semua warga yang tinggal di lereng Merapi. Mereka belajar dari bencana erupsi Merapi tahun 1994. Saat itu 66 warga meninggal dalam bencana tersebut akibat lambatnya informasi tentang kondisi Merapi. Ya pemirsa, beginilah kondisi di posko pengungsian Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Setelah kemarin tanggal 3 November 2010 sekitar pukul 15 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat, Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas dan abu vulkanik dengan intensitas yang lebih tinggi dari sebelumnya, sehingga mengakibatkan warga yang tinggal di posko pengungsian berjumlah sekitar 651 kepala keluarga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Badhe salam-salam kula tunjakaken Mas Hari Sumiyati kali Ibu Tima. Terus saking saya berpikir bagaimana kalau suatu saat Merapi meletus itu tidak menimbulkan korban dengan secara dini itu sudah ada informasi ke masyarakat. Kemudian alat apa? Kalau dulu HT itu nggak boleh, siapapun nggak boleh kecuali aparat camat, kepala desa, tentara, polisi gitu. Jadi nggak boleh pakai HT, pakai apa ya gitu. Terus ada radio FM itu yang kemudian kita pakai, dan bukan dulu belum radio komunitas, tetapi walaupun radio gelap tapi yang bermanfaat itu sekitar tahun 2000. Setelah mengudara, masyarakat dari 3 desa yang bisa memanfaatkan siaran radio komunitas itu mengadakan pertemuan. Mereka adalah masyarakat desa Sidorejo, Tegamulyo, dan Balerante. Mereka sepakat memakai nama radio komunitas Lintas Merapi. Dalam siaran sore 3 jam misalnya, dari pukul 5 sore sampai pukul 8 malam, jumlah SMS yang masuk bisa berjumlah lebih dari 400 nomor berbeda. Mengingat banyaknya manfaat yang didapat dari radio komunitas ini, Sukiman dan kawan-kawan percaya radio komunitas tetap dapat berjalan dengan baik walau tidak memiliki sumber pendapatan yang pasti. Jangkauan radio mencapai minimal 3 desa di dalam Kecamatan Kemalang, yaitu Desa Sidorejo, Tegamulyo, Balerante. Totok Prasono, pria berusia 64 tahun ini yang tinggal di Kampung Deles, adalah salah satu pendengar setia radio komunitas Lintas Merapi. Acara Lintas Merapi itu yang saya sukai gedik-gedik Jawa, misalkan uyun-uyun dan sebagainya, ada toprak, ada misalkan rekaman itu memang suka orang-orang sebagai orang tua saya itu. Setiap hari kadang ada apa, kejadian apa itu terus dihidupkan, jadi nggak dimatikan. Kalau misalnya ada bencana Merapi, misalkan ada kejadian apa di kampung-kampung sini sudah terdengar dari mana, nanti terus bisa dilaporin kemana-mana, siaran langsung bisa memberi petunjuk-petunjuk bahwa keadaan di sini ada apa, misalkan ada hujan, teras, ada apa itu banjir, ada, jadi bisa berhubungan antara teman-teman atau saudara-saudara yang jauh-jauh itu loh. Informasi yang disampaikan beragam. Ada unsur hiburan yang menyiarkan lagu-lagu dan musik khas Jawa, ada informasi cuaca, informasi seputar kondisi Merapi, juga informasi seputar teknik pertanian. Itu manfaat yang Bapak dapatkan dari Lintas Merapi? Iya, manfaatnya itu kan menambah
hasil dari petani-petani dibandingkan dulu belum menjadi kelompok tani, sini sekarang sudah sedikit-sedikit berhasil. Misalkan akan kebutuhan apa, sayur atau apa, tapi kalau yang tidak bisa itu misalkan kebutuhan padi yang nggak bisa ke sini kan tanahnya tanah subur, jadi nggak bisa ditanami padi gitu. Berkat informasi melalui radio, mereka dapat meniadakan kerugian-kerugian akibat bencana. Tidak hanya itu, perekonomian mereka pun berkembang. Selain informasi tentang Merapi, radio komunitas ini juga melayani informasi pendidikan penanggulangan bencana, pendidikan kesehatan terkait kondisi bencana, informasi seputar pertanian, peningkatan taraf ekonomi penduduk, dan juga pelestarian lingkungan. Ini dulu 90% untuk lahan pertanian di tanaman musiman. Sebelumnya ini kira-kira ada lebih 50 hektar ini memanjang ke sana. Setelah kami ajarkan untuk tanam sayur itu ya aja sebagian, tetapi sebagiannya ya kemudian ditambang seperti ini. Kenapa yang timbul, Pak? Kalau kerusakan ada infrastruktur jalan, lebih dampak yang di luar lahan ini. Tetapi kalau yang di lahan ini tentu saja kita konservasinya rusak. Dulu ini pohon-pohon, di sepanjang sungai itu ada pohon-pohon yang gede tentu saja untuk konservasi air, tetapi itu habis semua. Belum lagi yang dulu bisa ditanami, sekarang kalau mau nanami kira-kira ya butuh mengembalikan 10 tahun ke atas lah. Kebajikan lokal yang hilang karena tambang ini apa, Pak? Kalau ini dari sosialnya gotong royong, rata-rata yang mereka punya duit saat nambang ini gotong royong udah nggak mau. Gitu, karena dulu waktu ada kegiatan tambang ini banyak kegiatan bisnis yang sebenarnya tidak sesuai dengan kearifan lokal di sini. Misalkan jual CD porno, jadi ini itu masuk di kegiatan tambang ini. Itu yang membuat kerusakannya semuanya rusak. Berarti dampak kerusakannya benar-benar menyeluruh ya, mental. Iya, mental, infrastrukturnya, terus kemudian lahannya, lingkungannya yang jelas nggak, penyembuhannya atau mengembalikan ini butuh ya puluhan tahun lah untuk kembali lagi normal seperti dulu. Sri Widakdo adalah warga Kampung Deles yang sehari-hari bekerja di kantor balai desa. Ia hidup bersama istri dan kedua anaknya. Selain menjadi kepala urusan pemerintahan bagian administrasi dan keuangan, Sri Widakdo juga menjadi petani. Yang menjadi turun kita sebelum berakhirnya adanya tambang. Kita tidak bisa mengontrol dengan kondisi apa yang kita dapat, terus manfaat yang didapat itu menjadi keluhan bagi saya. Dan itu pun saya percaya dengan adanya Allah yang memberikan kita suatu rezeki, tapi kita kadang melangkahnya kurang pas. Gimana kurang pas, Bapak bisa ceritakan? Ya itu karena banyak pemikiran yang tidak manfaat, terus kita hidupnya mungkin terlalu foya-foya. Apakah Bapak bisa hidup dari hanya bertani sayur-sayuran ini? Nah, buktinya ada, buktinya kita tidak membebani dari kita punya mengandalkan dari hasil tahunan yang kita dapat dari jaminan lungguh KAUR pemerintahan itu ya. Tentu kan kita ambil 1 tahun, tapi kenyataan selama berjalan dalam kurun 1,5 tahun ini, alhamdulillah kita pasca panen katakanlah cabai atau tomat mungkin pas harganya bisa naik, itu rezeki kami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Menjadi petani juga menjadi pilihan Paiman Suparsono, seorang pemuda berusia 24 tahun. Ia bangga menjadi petani. Di tengah pilihan yang diambil pemuda sebayanya untuk pergi ke kota atau bekerja pada orang lain,
Paiman tetap percaya diri pada pilihannya. Ia menjadi petani karena yakin itulah yang sejalan dengan kearifan lokal alam lingkungan tempat tinggalnya. Sekaligus dengan menjadi petani, ia tetap dapat berbakti menjaga kedua orang tuanya. Ilmu pertanian dari komunitas Radio Lintas Merapi juga, oleh Pak Sukimanya yang ngajarin sedikit-sedikit nanam sawi itu. Itu dulu kan tidak pakai plastik, mulsa gitu. Terus dilatih Pak Sukiman pakai mulsa, hasilnya lebih bagus, lebih meningkat. Ya saya kira petani hasilnya lebih lebih sama dari mereka yang bekerja di kota. Dan faktor utama saya menemani orang tua di rumah aja gitu. Selain sebagai petani, sehari-hari Paiman juga menjadi penyiar pada radio komunitas Lintas Merapi. Ia menjadi penyiar dengan belajar secara otodidak. Bekal ilmu komputer yang ia pelajari di bangku sekolah, melihat contoh dari teman-teman penyiar lain, dan rajin berlatih, membuatnya luwes membawakan siaran malam setiap hari. Kula kakek ini saya kesuwan mulai untuk studio Radio Lintas Merapi. Penyiarnya warga. Kan di gelombang 100. Jadi penyiarnya ini adalah warga masyarakat sekitar yang mau. Yang mau, tidak pernah kita ayo kamu itu pantas jadi penyiar atau ini loh kamu, enggak. Kita cukup siapapun kita ngomong, siapapun boleh. Jadi radio ini kan milik masyarakat. Walaupun dulunya kami yang usaha gitu, radio ini adalah milik masyarakat. Kalau masyarakat memang menginginkan menjadi penyiar, silahkan. Kalau saya itu kalau nyiar, kalau udah ada operatornya ya belum bisa, tapi kadang-kadang sebulan 3 kali, 2 kali kan kesibukan banyak sih. Yang penting saya 1 bulan bisa hadir begitu. Selain itu lah, sela-selanya gending, informasi kalau ada apa, informasi terus. Jadi masyarakat itu penggemarnya itu karena ini kan hidup di pegunungan, ancaman Merapi itu loh, rawan. Terus jadinya orang-orang itu selalu mendengarkan Lintas Merapi. Kalau ada apa-apa langsung seperti yang dulu yang sudah dialami waktu ngisi baru di setel wayang gending-gending, ada situasi gitu langsung informasi, sirene bunyi, terus orang desa sudah dan semua. Pokoknya manfaatnya banyak sekali. Lintas Merapi bisa meliputi bukannya seni aja, tapi informasi yang penting bagi masyarakat. Ini namanya PPGD. PPGD itu penanganan penderita gawat darurat. Jadi cara menangani saat-saat kita darurat, patah tulang, kena api, kemudian cara ngangkatnya sampai bagaimana mengevakuasi sebelum mendapatkan pertolongan dari dokter atau ahli atau ke rumah sakit. Untuk anak-anak ini sekali bukan untuk menolong, tetapi latihan dasar sejak dini dia sudah mengetahui. Misalkan dia sendiri kecelakaan atau apa, kalau ada yang nolong salah itu dia tahu. Itu. Terus kemudian nanti ketika dewasa dia sudah enjoy dengan ini semua karena sudah sejak kecil belajar. Maksudnya ini adalah ilmu dasarnya. Suatu saat kalau dewasa nanti menjadi relawan sudah bisa. Ini bertahap, berkala, kita latih demikian karena ada yang masih umurnya kan berjenjang ya. Jadi ada yang PAUD, TK, SD sampai SMP. Yang SMP yang udah pintar ngajari yang bawahnya gitu terus menerus. Jadi biar satu yang sudah belajar lebih dulu lebih hafal, yang pemula sambil mengikuti. Ketika di hutan atau di kebun atau di jalan, ya bagian kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, dalam mewujudkan mimpi kami hidup nyaman bersama ancaman. Terus ditempelkan di tempat luka. Masyarakat Desa Sidorejo, Tegamulyo, dan Balerante telah terbiasa mendapat informasi dan pendidikan seputar alam lingkungan mereka dan bagaimana mereka harus bersikap. Ketika Merapi meletus kembali pada tahun 2010 lalu, mereka dapat mengelola sendiri pengungsian mereka dan mengungsi dengan rela hati.
Erupsi Merapi tidak menjadi bencana menakutkan bagi mereka. Karena kalau sekarang masyarakat sangat ketergantungan dengan lintas Merapi ya, radio. Jadi kita sangat hati-hati betul ketika ngomong, karena masyarakat sudah pokoknya yang dianggap lintas Merapi ini dianggap kalau ngomong A ya A, kalau ngomong B ya B. Jadi ini sangat penting karena masyarakat yang nggak tahu biar jadi tahu bagaimana caranya, sampai bagaimana mengelola manajemen kebencanaan ini di masing-masing keluarga itu bisa semua. Terus kemudian yang untuk dewasa juga ada PPGD, ada pengenalan gunung api, cara mitigasi, sistem kesiapsiagaan, sampai membuat prosedur tetap kampung. Itu kita lakukan, safari kita keliling-keliling ke kampung-kampung, ke RT-RT. Kemudian pertanian kita ngelatih mereka bertani yang baik, bertani dalam yang tumpang sari. Bagaimana sebelum hasil yang waktu lama, yang bulanan punya, yang 3 bulan punya, yang setengah tahunan punya. Itu kita latih juga ke masyarakat. Kemudian teknik berternak, bagaimana mengelola ternak. Iya, model komunitas ini yang saya kira efektif karena masyarakat kan bisa melakukan sendiri, nggak nunggu orang lain, mengelola sendiri, mitigasi sendiri, memanajemen bencana sendiri, nggak ada tekanan dari siapapun. Kira-kira kalau di komunitas sudah seperti itu semua, ancamannya tetap ada, bencananya tidak ada. Kalau ancaman nggak bisa dipindah atau dikurangi, tetapi kalau bencananya saya yakin bisa. Bukan dikecilkan, dihilangkan pun bisa. Belajar secara mandiri tentang peri kehidupan lokal adalah tanggung jawab tidak tertulis yang dipikul dengan rela oleh sebagian masyarakat di lereng Gunung Merapi, Yogyakarta. Ya, belajar dapat dilakukan dengan cara apa saja, selama kesadaran dan tekad menjadi pemicunya. Jadikan hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnal.dai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko, mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal DAI, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.